Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di webinar nasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Konrado Zekia Salsabila, saya berasal dari Universitas Gadjah Mada yang akan mendampingi teman-teman sebagai moderator. Selamat datang hadirin semua dan selamat datang teman-teman dari seluruh SMA di Indonesia. Baik, ketika saya menyapa teman-teman dengan selamat pagi, teman-teman bisa menjawab dengan pagi, 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 semangat pagi, secerah mentari. Seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa? Oke, semangat pagi teman-teman. Pagi, 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 semangat pagi, secerah mentari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan jenis-jenis kekerasan seksual. Yang pertama, apa sih kekerasan seksual itu? Dari teman-teman, ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Betul banget ya, teman-teman. Jadi, kekerasan seksual itu merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik maupun tekanan psikologis untuk memaksa atau merugikan seseorang secara seksual tanpa persetujuan mereka. Kekerasan seksual juga memiliki dampak serius dan memiliki dampak dalam jangka panjang pada korban, baik secara fisik maupun secara psikologis. Selanjutnya, untuk kekerasan seksual sendiri ini sudah diatur dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di wilayah perguruan tinggi nih teman-teman. Jadi yang meliputi kekerasan seksual itu ada apa aja sih? Kita simak lebih lanjut ya. Jadi jenis-jenis kekerasan seksual itu ada penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Nah, jadi di sini itu kayak melecehkan bagian tubuh seorang, misal kayak body shaming, seperti itu juga termasuk pelecehan ya teman-teman. Kemudian ada memperlihatkan alat kelaminnya secara sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, ini juga termasuk pelecehan seksual, walaupun mungkin teman-teman lagi jalan terus tiba-tiba ada seorang yang menunjukkan jenis kelaminnya, itu juga termasuk pelecehan dan harus dilaporkan ya teman-teman. Kemudian ada menyampaikan ucapan yang memuat rayuan lelucon atau siulan, biasanya catcalling kalau teman-teman lagi jalan gitu, itu juga termasuk pelecehan seksual. Kemudian ada menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. Nah, biasanya itu kan ada seseorang yang misalnya teman-teman lagi sendirian, ada yang menatap kayak teman-teman nggak merasa nggak enak itu, better teman-teman langsung nyari tempat yang lebih ramai gitu aja agar menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian mengirimkan pesan lelucon gambar, foto audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Nah, misalnya teman-teman punya temen atau seorang yang nggak kenal terus tiba-tiba ngirim sesuatu gitu padahal itu kan yang nggak teman-teman inginkan, itu juga termasuk. Kemudian dia mengambil gambar atau mengedarkan foto dan rekaman video korban fisik yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Misalnya teman-teman lagi ganti baju terus tiba-tiba ada yang kayak ngefoto gitu, itu juga nggak boleh. Terus mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, ini sama kayak yang ini tadi ya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Kemudian mengintip ini juga nggak boleh ya teman-teman. Jadi karena kan kesannya kita nggak sopan di tempat lain, terus tiba-tiba ada yang mengintip, seperti itu. Selanjutnya, ada membujuk, menjanjikan penawaran sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Misalnya nih, kayak eh, ada orang nih, terus teman-teman nih dibujuk, dirayu, udah ayo sama aku gitu. Padahal teman-teman udah nolak, tapi tetap sama orangnya ini tetap nggak mau, dia tetap dipaksa gitu juga nggak boleh. Terus memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual juga nggak boleh ya teman-teman. Terus menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, ini juga nggak boleh. Terus menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban itu juga nggak boleh ya teman-teman. Kemudian membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban itu juga nggak boleh ya. Selanjutnya, memaksa korban untuk melaksanakan transaksi atau kegiatan seksual. Jadi, kalau misalnya nggak persetujuan dua belah pihak, itu termasuk kekerasan seksual. Kemudian, mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa pendidik dan tendik yang bernuansa kekerasan seksual ini juga nggak boleh.
Selanjutnya di sini ada melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi ini tidak terjadi. Kalau misalnya, nggak penetrasi gitu, itu juga termasuk, pelecehan seksual ya teman-teman. Terus melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, ini juga nggak boleh. Memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi. Melakukan aborsi itu nggak boleh ya teman-teman. Karena kan aborsi akan membahayakan terutama bagi perempuan. Kita kan nggak tahu alat-alat yang digunakan untuk aborsi seperti itu. Jadi better kita hindari pernikahan di luar nikah seperti itu. Selanjutnya memaksa atau memperbaiki korban untuk hamil ini nggak boleh dan membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja ini juga nggak boleh. Baik, begitu yang dapat saya sampaikan dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, jadi bentuk-bentuk kekerasan seksual ini yang harus teman-teman ketahui ya, kalau misalnya teman-teman mengalami kejadian yang nggak mengenakan salah satu dari yang saya sebutkan tadi, ini langsung aja lapor ke PPKS terkait. Nah, untuk nomornya sendiri nanti akan saya share ya, teman-teman. Oke, baik. Nggak ada yang ditanyakan? Ada lagi? Baik. Apabila tidak ada yang ditanyakan kepada dari teman-teman semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sampai jumpa teman-teman.